pedang bermata dua yang akhirnya menjadi satu masalah juga. Tapi let's see dengan ada hadirnya RQ Hoshi ngebawain kalian di NXT, harusnya secara tim fight pun nggak memberikan perbedaan yang terlalu jauh, bahkan ini harusnya bisa lebih cepat dapetin itemization, lebih cepat dapetin damage output atau bahkan cooldown reduction ya dari item-itemnya. Dan ini harus sedikit ditahan terlebih dahulu. Pergerakan Sukujin yang agresif ini juga harus hati-hati ya, cara menahannya nggak bisa sembarangan dari Widhi. Ya, penanganan yang bisa kita lihat di sini, Widhi sekalipun dia berhasil melempar Sukujin. Ya. Tiba-tiba skill lagi ngebuka Pedal Strike. Yang dia sambit Sukujin. Berubah, unleash the beast. Gimana? Bahaya kan? Iya, dan roundnya dan Indo berjaga pelanggar dengan second hammer dan satu bumper slot. Gagal didapatkan tapi Diamond merubah skalanya. Menetralisir dan bahkan Widhi dengan flick of fortune si memiliki para pasukan dari tim Liquid. Terlalu banyak source skill yang keluar, itu dia. Dairon satu-satunya penetralisir yang dimiliki dari tim ROC. Karena kalau bisa kita bilang, ngomongin Kara Inox sebagai initiate single power yang dimiliki dari ROC di awal, kalau dia pakai Tigreal doang tanpa ada sosok Dairon dengan kaliannya, itu mungkin akan bisa diantisipasi. Tapi kali ini berbeda, Nevin. Dia second hammer kemana, dan Dairon bisa ke sisi yang lain. Ya, aku suka banget sih gameplay yang ternyata masih bisa dimainkan agresif ya sama Dairon sendiri dengan kaliannya. Dan kita ngelihat output damage yang memang cukup powerful dari seorang Sukujin di awal. Ini ngebuat tim Liquid ID potensi mereka langsung tertutup. Yang harusnya dengan Suyo Changhan mereka bisa megang kendali ke area turtle. Mereka bisa ngedapetin keuntungan-keuntungan di awal. Dan ya sayangnya hal itu mungkin gak akan terlihat lagi. Nah, Widhi memasak Kara Inox, jangan sampai dia ngelempar Inox karena itu berbahaya sekali. Damage yang terlalu besar diberikan dengan satu seorang Rins. Karena ini galau juga. Oke, Widhi niatnya untuk target ke arah seorang Indo. Dilempar ke dalam. Kalau implosionnya jadi target ke arah belakang, wah lagi-lagi. Widhi ini dalam kondisi yang sangat gelisah banget sekarang. Dia kebingungan dan target utamanya dia. Kalau nggak Rins ya Toy. Mau nggak mau? Dan itu pun agak susah ya. Sama saja lawan lagi dan Dairon satu menghadapi dua pemain. Oh, kita lihat di sana. Tsunami Slam ke arah belakang karena udah ada Rins yang standby out position. Final Strike mencoba untuk menyelamatkan sosok satu pemain kill. Tapi lihat Aran, dia nggak berani langsung menggendong ke salah satu player dari tim ROC. Karena bisa menjadi bos malakama. Betul, tapi Dairon ya mau nggak mau flicker ya, itu jadi satu hal yang harus dilakukan dan direlakan juga mau nggak mau. Tapi untuk sekarang juga kita bakal melihat bagaimana dari Haskell nih, rotasi yang menguntungkan ya, wings by wings yang dipercepat sampai 150%. Akan membuat sebenarnya dari tim Liquid ID nggak perlu terlalu khawatir untuk escape ataupun untuk ofensif secara speed. Karena mereka juga bawa Irisel kan, jadi malamnya cepet banget. Dia nggak harus worry tentang adanya rotasi. By way, tapi kenapa sekarang kita belum lihat adanya rotasi? Nah, itu dia. Itu problem utamanya. Jadi mungkin STL harus lebih repetitif untuk bermain sosok dari Marshall-nya secara rotasi. Karena lihat daerah di depan mata, udah standby untuk mendapatkan siapapun. Pada STL terlihat kan, Tsunami Slam! Berhasil menangkap ke arah belakang, terus bisa di shot point. Tapi lihat Marshall, Salvino! Berhasil membuat perempuan dari tim Liquid. Kehilangan dua pemainnya. Oh my God, sekalipun di depan sana ada sosok seorang Aran. Tapi lihat, tidak ada gunanya. Aran akan terinjam-injam. Hanya tinggal menunggu waktu. And double kill di tangan dari Son Sujin. Double kill untuk Son Sujin. Ini satu kombinasi yang benar-benar manis banget dari RQ Hoshi. Harmonisasi dengan impulse scan yang langsung pada ke bagian belakang. Ya Haskell harus dipaksa men-trigger Purify. Tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah dia akhirnya nggak bisa ngedeliver damage lagi. Dan 2-3 pemain dari tim Liquid ID tadi udah tertahan di area online. Jadi kita bakal melihat RQ Hoshi berjalan lebih dalam lagi. Auto turret satu persatu sudah mulai mereka amankan. Dan target selanjutnya kita akan tahu ke arah mana, yaitu ke arah Aaron Shiki yang sedang ada di dalam bahaya karena rotasi akan menuju ke area atas. Oke, jangan sampai Widhi termakan. Ini berbahaya sekali. Dan Tsunami Slam! Watch out! Watch out! Watch out! Pemain Smackdown kali ini langsung berganti posisi di tangan dari tim ROC. Final Strike imitasi dari Rinsya berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim Liquid. Karena turret pertama akan bakal coba mereka amankan. Kombinasi pun di menit yang kelima dan bahkan satu hit terakhir dari Toy membuat dua turret sudah didapatkan dengan pasti. Tersisa laning dari ROC yang harusnya udah mereka switch. Dan ini tuh gak ada yang aman ya buat tim Liquid ID. Manapun mereka pergi ada dua efek surprise. Entah itu dari Tigreal ataupun dari Kalia yang dibawakan oleh seorang Dairon. Dan gak jarang juga kita melihat surprising effect dari seorang Riz karena dia bisa pilih nih apa saja
Liquid ID. Jadi memang target utama dari RRQ Hoshi sekarang akan berfokus di area top lane, sedangkan posisi dari seorang Fabian ini masih terpantau di area bottom lane. Yes, lihat di depan sana Aran bakal dibonyokin. Dan kondisinya kali ini Nevin adalah lihat dua posisi yang dimiliki RRQ Hoshi, Idok dan Dairen. Siapa yang akan initiate power di depan dan siapa yang akan mengcover, itu tinggal tukeran. Jadi bisa dibilang dua crowd control ini yang memastikan para pasukan dari tim Liquid itu nggak bisa masuk atau deliver damage maksimal. Ngomongin split push, sekarang juga nggak terlalu power dengan tidak adanya Moskov. Betul sih, makanya Darren juga udah langsung follow up ke bagian bottom lane. Dan tadi sepertinya hanya butuh satu Feather Isaac saja untuk nge-secure karakter turunnya supaya zoning out ini bisa tercipta dengan baik. Yang mundur juga ke arah Aaron Kiki. Dan dengan perbedaan gold yang udah mulai terasa 3.800 keunggulan, kita melihat juga dari tim Liquid ID yang masih belum punya output damage. Hanya ada sekitar 3 item dari 5 pemain dari Conceal Play. Udah mulai dibuka. Oke, Idok. Oke, gak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Gak ada yang lihat, tapi lihat Riz mundur ke arah belakang, bakal dibalikan kembali dengan Tsunami Slam. Ke arah Sentro ini. Flicker mau defensif, harus coba menunggang satu orang. Tapi Sosoji itu strong. Double kill. Tembakan matang dari Choi. Flicker ofensif yang dibilang oleh sosok seorang Choi. Menjadikan satu poin yang mahal. Bahkan bukan hanya satu, dua. Tapi Devin, kita melihat initiate power dari Idok gagal. Ngejedot, nggak masalah. Tapi seperti yang sudah kita bicarakan. Dua. Mereka tinggal pilih siapa yang maju, siapa yang mundur. Betul. Jadi kayak emang ada backup yang langsung hadir dari Dairen. Dan di sini jadi serba salah juga buat Widdy sih. Iya. Dia mau paksa masuk, nggak bisa. Dia mau counter setup, juga akan terlambat gitu buat mereka. Follow up di Indonesia. Jadi defensive sepertinya akan menjadi satu jawaban untuk saat ini dan beberapa saat ke depan sampai nantinya Itemization. Dan dimiliki oleh Aaron Kiki bisa seimbang dengan apa yang dimiliki dari seorang boy. Jujur, kalau ngomongin saat ini apa yang coba bisa dilakukan tim Liquid adalah menunggu blunder. Iya. Kalau ngomongin matchmate mereka, itu juga butuh item. Betul. Akan cukup sulit. Kita melihat dari sini kondisinya dari seorang Iritel. Ini itemnya baru cuma Askelaw dan juga bersegar Muri. Makanya. Ini belum bisa tembus ke arah Idok. Ngomongin ke arah Idok, tembus aja nggak, daerah udah ngasih crowd control. Deliver damage toy. Sky Pisarnya udah nyala. 3 poin kill. Jadi berat banget sih. Emang harus menunggu arah Hoshi blunder. Jadi emang tunggu counter mainnya dari tim Liquid ID, apalagi RRQ sekarang sudah akan mengamankan Lord yang pertama. Perfect objektif gak cuma turtle, tapi sekarang sampai Lordnya ini juga bisa mereka mainkan. So, tim Liquid ID, wah ini mereka dalam keadaan yang sangat tidak tenang. Fabian bisa dibilang dengan sejauh head yang dibawakan, itu juga gak worth gitu. Padahal biasanya aku melihat Fabian tuh yang selalu bisa ngejar level, padahal dalam kondisi yang ketertinggalan. Gimana dia mau ngejar level ketika kondisi laning kalau dia sendirian itu nggak akan ada yang aman. Iya sih. Karena sekalipun ada yang pakai initiate power dia Tsunami Slam, ada Idok. Gagal, Idok bisa main di dalam turret. Nah saat ini kondisi yang kita bisa menyaksikan adalah para pasukan dari tim RRQ Hoshi kemungkinan besar akan bisa dinetralisir. Tapi Conceal Gaming berjekar batu, target mereka berbeda. Berjekar arah tapi nampak Feather Isaac berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid dari pecahnya base yang di arah tengah. Tapi Aran nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Dia masuk lebih dalam ini akan menjadi berbahaya untuk dia. Tyron sengaja memberikan waktu dan Tsunami Slam! Itu dia! Berhasil memancing trigger. Damage yang diberikan saat seorang Idok nggak bisa dihitung lagi. Karena damage dari turret udah maksimal. Tapi Sosoji dengan Kamehameha berhasil memberikan damage yang banyak. Walaupun tidak ada korban jiwa. Tapi setidaknya at least ini masih worth it sih Idok. Itu Widdy. Ya masih sangat worth it sih, apalagi ngelihat damage dari Reigns yang begitu menyakitkan, ngebuat Gensel bahkan harus mantap lebih dahulu. Jadi informasi lumayan banyak sebenarnya, termasuk Purify karena Aaron Kiki ini udah mulai dikeluarkan juga. Jadi bisa dibilang RRQ Hoshi nggak terlalu rugi lah untuk Lord yang pertama karena semua passive turret berhasil mereka pecahkan. Nah sekarang Castiel dengan Genius One ini mungkin bisa menjadi jawaban perlahan tapi pasti mereka mulai mengejar ketertinggalan item yang terjadi. Dan sebagai defender high ground yang kuat, posisinya Castiel nggak boleh terancam. Posisinya Castiel harus dijaga dengan ketat oleh Aran atau Widdy. Masalahnya mereka dua-duanya kan tipikal yang maju ya. Ya, tapi tadi aku udah lihat ketika Dairen masuk ke dalam. Iya. Itu tuh udah sengaja siapa yang dekat kena targetnya dia. Dan bahkan Idok, Implosion mendengar sosok seorang Widdy. Kalau dilakukan ke arah belakang, selamatkan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Tidak ada lagi, tapi nampaknya dengan ada Sosoji yang
kayak diem-diem doang gak dapat poin eliminasi, kayaknya akan jauh lebih baik Silang 2 tapi dapat Sujin atau dapat Toy untuk memecahkan ya at least taking Skybeam atau ngedapetin gold juga supaya mereka bisa ngejar nih 9.000 perbedaan goldnya. Ditambah lagi sekarang Wave Minion ini benar-benar ditahan, akan didorong dengan waktu yang sama bersamaan juga dengan Lord yang muncul dari area mid lane. Wah, ini sih aku bener-bener ngeliat Toy-nya bebas banget mainnya. Gak masalah, gak peduli lo pada ngeluarin crowd control kayak apa. Widdy sekalipun masuk gak masalah. Kenapa? Widdy keluarin flickernya, Indok bisa nge-cover. Iya, iya. Ada Dairen di sana initiate. Oh, Jadi dan udah ada Win of Nature dari seorang Toy. ya ini benar-benar bebas banget. Dan lihat di setengah sana para pasukan dari tim Anarki Oshi bermain dengan ada masuk lane. Damage bergerak seorang Siki. Kita lihat Tsunami Slam